Good morning, class. How are you today? Yeah, I hope all of you spirit ya. Nah, we will continue our lesson ya. Before we continue our lesson, it's better ya. We pray together. Let's pray together. For giving us gift to be able to study. Please help us to focus on our class today. Please keep us from all distractions so that we will make the best use of time that is available to us. Bring us insight to understand what we are studying and help us to remember and find it when the time comes. Amen. Students, we continue our lesson ya. For today bisa adik-adik perhatikan. Di sini ada percakapan antara dua orang ya. Bisa diperhatikan. Nah, ikuti. Oke. So, yang ingin saya tanyakan, what is they talk about? And the second, yang kedua pertanyaan saya adalah tenses apa kira-kira yang terkait dalam percakapan mereka? Simple past kah atau present perfect tense? Oke, untuk lebih memahaminya di sini adalah social function daripada simple past tense dan present perfect tense. Sesuai materi kita, simple past tense dengan versus present perfect tense. Di sini kita ingin membandingkan dan memahami kedua tenses tersebut. It used for action that happened in the days past and is over, done, or finished. Maksudnya di sini kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu, yang sudah terjadi atau tidak mungkin lagi berulang terjadi untuk hari ini. Nah, dan di present perfect tense, it's used for action that is start in the past but is still true today. Nah, kejadian atau peristiwa yang masih ada kaitannya atau kemungkinan masih terjadi pada hari ini. Nah, seperti contoh, ya, Sarah, for example, Sarah lived in Jakarta for 5 years. Tetapi di present perfect tense, Sarah have lived in Jakarta for 5 years. Kita pahami dulu artinya di dalam bahasa Indonesia ya. Sarah lived in Jakarta for 5 years long time ago, but now she lives in Surabaya. Nah, itulah maksud dari kalimat dari simple past tense tersebut. Itu sudah terjadi, sudah berlalu ya. Sarah tinggal di Jakarta 5 tahun yang lalu, tetapi sekarang dia tinggal di Surabaya. Nah, berarti dia sudah tinggal di Jakarta tetapi tidak lagi kemungkinan berlangsung atau tidak lagi bertempat tinggal di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam present perfect tense, Sarah start to live in Jakarta since 5 years ago until now. Itu maksud dari kalimat itu. Sarah telah tinggal di Jakarta 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, itu kira-kira maksudnya. Nah, structure sentence pada simple past tense dan present perfect tense, ya. Di sini ada verbal dan nominal non verbal, yang artinya verbal itu dia nanti di dalam tenses tersebut menggunakan using verb atau kata kerja. Ya, di sini ada contoh, for example, go, study. Nah, kalau yang maksud dengan non verbal atau nominal itu tanpa verb, ya. Untuk lebih pahami, perhatikan maksudnya simple past tense menggunakan verbal dalam bentuk positif, itu subject plus verb to plus bla bla bla. Itu maksudnya seperti contoh, she bought a smartphone yesterday.
Si subjeknya bought, dia verb to. Dia membeli sebuah handphone kemarin. Nah, itu dia kalau dalam bentuk positif. Dalam negatif, subject plus didn't plus verb one. Dia kembali menjadi verb one. She didn't buy a smartphone yesterday. Didn't itu kepanjangan daripada did not, ya. Nah, diubah dia ke dalam interrogatif atau pertanyaan. Did plus subject plus verb one. Did she buy smartphone yesterday? Apakah dia membeli handphone kemarin? Nah, itu dia kalau dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Seperti itu juga dia kalau dalam nonverbal atau tidak menggunakan kata kerja, ya. Subject plus was, were plus bla bla bla. Nah, for example, seperti contoh, they were at home last night. Ya, di dalam negatif subject plus wasn't, were. Nah, ingat was itu panjangan dari was not. Nah, kira-kira seperti itu dia. Nah, dalam present perfect tense, ya, ada juga verbal dan non verbal, ya. Ikuti nanti rumusnya, ya. Perhatikan di sini. Subject plus have has plus verb 3. Dia menggunakan verb 3. Ingat, kata kerja ketiga. Nah, seperti contoh dalam positif, she has studied for an hour. Dia telah belajar selama 4 jam. Dia telah belajar selama 1 jam. Negatifnya bagaimana? Ditambahkan dia, ya, subject plus have has plus verb 3. Nah, diikuti dia, ya, rumusnya. Nah, seperti yang saya garis bawahi, ya. Kalau di interrogatif, maka have atau has plus subject plus verb 3. Kira-kira seperti itu dia membuat kalimatnya yang berupa verbal atau menggunakan kata kerja. Kalau dia non-verbal, tidak menggunakan kata kerja yang dimaksud non-verbal itu seperti have has, ya, positif. Di sini ada rumusnya seperti contoh yang sudah saya garis bawahi. She has been in Jakarta. Dia telah tinggal di Jakarta. Nah, she hasn't been in Jakarta. Itu kalau dia di negatif, hasn't itu kepanjangannya, ya, saya ulangi, has not. Dia tidak tinggal di Jakarta. Nah, kalau di interrogatif, has she been in Jakarta? Apakah dia telah tinggal di Jakarta? Kira-kira seperti itu dia. Nah, untuk penggunaan have has di sini saya cantumkan lagi agar lebih mudah dipahami dan digunakan nanti pada saat membuat kalimat. Nah, have dia I, you, they, we atau plural, dan has untuk orang ketiga tunggal. Oke, kelas, I think enough for today, ya. Nah, demikian dulu materinya. Saya harap diulang-ulang agar lebih mudah dipahami. Nah, if you any question, ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan sama saya. Mari kita bahas nanti bersama-sama. Nah, untuk mengetahui kemampuan Anda sekalian, saya ingin kalian kerjakan nanti tugas yang saya lampirkan. Oke?